Halo, selamat malam. Saya lagi berkunjung ke rumah adik saya, Ibu Ira. Beliau itu salah satu dosen ya, Bu Ira ya. Iya betul. Salah satu dosen di salah satu fakultas di Jakarta. Ya, Ya, saya akan ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Selamat malam Ibu Ira, adikku. malam. Oke. Mungkin awal kita obrolan, kita bertanya masalah apa ya, dosen lah ya. Oke. Ngajar apa Bu Ira sekarang? Kalau saya sih ngajarnya itu kan ekonomi, manajemen. Konsennya lebih ke pemasaran sih. Wah, marketing ya Bu Ira ya? Marketing. Jago Mukanya ya? aja udah muka marketing menjual ya. Jago jualan bener berarti ya Bu Ira ini. Ah, Udah berapa lama Bu Ira? Oh, udah bangkotan sih sebenarnya. Jadi sebenarnya itu udah 14 tahun ya. Di dosen? Yes. Di, Dan marketingnya juga 14 tahun. di fakultas itu nggak pindah-pindah? Enggak pindah-pindah. Di situ ya, di Ekonomi fakultas aja. ekonomi ya. Salah satu marketing handal ini. Oh bener. Bagian yang butuh saran atau konsultasi ya udah hubungi Pak Boyan, nanti bisa ke saya. Oke, siap. Ini Iya. dengar-dengar Ibu Ira ini punya apa ya? Punya kelebihan di dunia mistis ya? Bener nggak sih? Iya, saya suka nulis kisah-kisah mistis sih, horor. Oh, horor ya. Tapi tulisan itu pernah diaplikasikan ke salah satu film. Film enggak, tapi ke majalah ada. Waktu majalah. itu majalah misteri. Judulnya itu tentang ikan larangan waktu itu, dan itu jadi headline utama. Oh, misteri itu sangat legend ya itu ya. Oh benar sekali. Sangat legend. Saya dulu suka tuh baca-baca misteri. Betul. Sama apa ya? Ada salah satu buku yang dunia-dunia mistis lah. Iya. Apa sih yang Ibu Ira rasain kalau di dunia-dunia seperti itu? Sebenarnya gini ya, kalau terkait dengan horor ini memang tricky dan memang harus punya mental baja gitu loh. Oh gitu ya? Karena memang menulis itu sendiri bukan berarti lancar-lancar aja, memang pas penulisan misteri atau horor itu memang ada gangguan sih, dan saya mengalami itu, dan iya, itu iya. it is true gitu. Oh iya iya iya. Itu ngalamin sendiri. Jadi misalnya kemarin tuh terakhir saya mau menulis tentang makam Syekh Burhanuddin yang ada di Pasaman tuh, ya. Cerita mistisnya mau ngangkat. Jadi di saat ngetik itu seperti ada yang berdiri itu di belakang. Wih, ngeri juga itu ya. Bener loh. Itu bener. Akhirnya berhenti sebentar minum ya. Kira itu adalah suatu kegugupan aja atau mungkin terlalu melebih-lebihkan cerita, akhirnya ke bawah gitu ya. Ulang lagi kedua kali nih ngetik. Nah itu udah mulai tuh semua ini ya pada berdiri ya, berdiri ya. Semua pas di sini berdiri udah berhenti, sampai sekarang nggak nulis lagi saudara-saudara, karena memang gangguan tuh nyata sih kalau gitu ya? Bagi penulis horor. Itu biasanya kalau nulis itu Bu Ira butuh waktu berapa lama sih? Kalau nulis sebenarnya nggak lama sih ya, karena nulis ini kan berdasarkan ide dan momen. Momen ya? Iya, jadi kalau momennya kita itu ada harus langsung ditulis, takutnya momennya hilang, yang ditulis nggak tahu lagi. Jadi gimana mood juga? Iya betul. Iya. Jadi memang harus berdasarkan ide dan momennya. Jadi memang momennya seperti itu, kok bisa langsung dituangkan berupa catatan lah minimal. Iya. Karena di saat momennya udah lewat, kita nulis udah nggak sesuai lagi kadang-kadang. Oh iya, ngeri juga ya. Ya memang jadi, harus ini gitu loh, harus sesuai lah. Dan itu harus benar-benar konsen ya. Bener. Konsen sendiri, iya. Tidak ada gangguan. Makanya tadi Bu Ira bilang sampai bulu-bulu dari tangan. Semua bulu-bulu lah. Berdiri ya. Berdiri. Menyeramkan ya. Nggak mau tidur ya. Serem ya. Serem banget. Saya harus banyak ngobrol banyak nih sama Bu Ira ini. Ini sangat sangat menarik buat saya, mungkin buat penonton juga menarik ya, karena beda dari yang lain nih, hobinya beliau itu mencari-cari dunia-dunia yang di luar nalar gitu kan. Kalau saya sih nggak berani. Ini seorang cewek ya kan, saya dia heran kenapa saya bisa berani ya kan? Tapi itu biasanya ya itu udah punya punya bawaan dari diri sendiri sebenarnya. Biasanya seperti itu ya. Betul, karena memang untuk menulis dan tukang cerita horor itu nggak bisa semua orang bisa gitu. Iya betul. Karena memang orang-orang yang memang diamanatkan tuh itu. Kalaupun nanti biasanya orang biasa-biasa ya, di pertengahannya biasanya mereka itu pasti akan berhenti gitu.
ada aja yang ganggu gitu. Apalagi kalau untuk penulis ya, penulis kisah-kisah horor atau misteri yang berkaitan dengan supranatural lah. Nah ini kalau mereka memang tidak di bidangnya atau memang orang yang tidak terpilih gitu, biasanya ada aja gangguannya. Iya, betul betul. Iya, Jadi apalagi itu kisah nyata iya, gitu. jadi banyak yang bilang orang terpilih karena dia punya indera keenam kali ya. Nggak tahu juga sih ya Iya. kalau indra keenam, tapi memang nggak semua orang bisa. Iya, betul. Misalnya kita nulis tentang kejadian, misalnya orang yang meninggal nih, ini pernah kejadian dulu ya, waktu itu meninggal karena narkoba. Wih, serem. Narkoba, jadi temennya nulis cerita itu didatengin. Wih, Didatengin waktu itu, diajak minum bareng gitu ya, ajak narkoboy bareng Iya, iya. gitu. Dan jadi memang nggak semuanya bisa kalau nulis atau cerita-cerita misteri gitu. Jadi kalau Hmm, di kumpul-kumpul nih tulisannya udah banyak kali ya. banyak saya. Tapi ngomong-ngomong, udah pernah ngalamin nggak? Udah pernah nih lagi nulis nih cerita-cerita seperti itu, tiba-tiba ngalamin hal yang sama gitu? Pernah sih, pernah. Jadi maka itu ya saya lebih cenderung sekarang besok itu mau bikin channel YouTube sendiri ya. Wah, bagus Nanti tuh. paling saya cerita aja deh gitu. Cerita ya. Kalau buat nulis kayaknya udah nggak sanggup lah ya. Karena memang pernah didatengin dalam artian memang kalau kita nulis cerita ini kan memang kita menggambarkan itu ada di kepala. Jadi nulis cerita itu kita gambarkan di kepala, Iya, itu iya, dituangkan iya. dalam tulisan. Betul, betul ya. Nah kadang-kadang apa yang di kepala kita, di pikiran kita tuh memang apa tergambar gitu loh. Tergambar ya, Nah sesuai karena itu kan dari imajinasi pikiran ya, ya, dan betul. imajinasi, dan itu menjadi nyata. Nah ini Hmm, yang saya takutkan kalau saya jadi penulis misteri. Jadi memang beberapa tulisan saya tuh nggak nanggung, dalam artian nggak selesai. iya, Pernah iya. saya nulis waktu itu memang penampakan di gunung ya, waktu itu lagi heboh karena ada fotonya. Saya bikin ceritanya tuh. Pas saya bikin ceritanya tuh, saya membayangkan tuh cewek tuh bener-bener berdiri di sana seperti yang saya bayangkan. Wih, di. Itu bener, dan itu nggak mau hilang selama Iya. seminggu. Nggak mau hilang seminggu. Jadi memang ini kan pikiran kita ya. Jadi di saat kita membayangkan, berimajinasi, dia ada tercantol di kepala, dan itu yang diproyeksikan oleh mata. Iya, Karena memang itu yang ada di pikiran. iya, iya, iya. Nah ini yang saya takutkan nih. Jadi itu untuk menulis misteri, udahlah saya udah selesai. Udah Gitu. selesai lah ya. Nah, sekarang paling cerita aja, mau bikin channel YouTube sendiri, nanti ya mampir-mampir lah ya Tapi Bang sorry, Boyan. tapi channel YouTube-nya udah ada apa Baru lagi mau mau bikin? bikin. Oh, lagi mau bikin. Jadi teman-teman Belum saya restunya lah ya. Kalau jadi bikin datang, subscribe ya. udah pasti. Jadi teman-teman saya, Ibu Ira ini mau bikin channel YouTube dengan kontennya bercerita pengalamannya beliau ya, Pengalaman sendiri benar. di bidang mistis dan nulis-nulis tentang mistis seperti itu. Oh ya, Bang Boyan udah tahu belum sih sebenarnya ya? Udah tahu daun sirih belum? Kalau daun sirih sih saya tahu. Udah tahu belum daun sirih goib? Daun sirih goib saya belum tahu, tapi kalau daun sirih yang biasa masak saya setiap hari ada di rumah. Ya. Nah, nanti saya akan bawakan tuh ceritanya di bagaimana membedakan apa itu daun sirih biasa, daun sirih hitam, dan apa yang dimaksud dengan daun sirih goib. Nanti saya akan ceritakan di YouTube Oh, sorry, saya. tadi menarik nih. Daun sirih hitam, Ya, daun sirih biasa. biasa, Sama daun sirih goib. goib. Nah, yang biasa itu buat bumbu. Iya, daun sirih biasa kan ya, Itu yang buat bumbu. biasa-biasa kita pakai di tepi jalan Ya, banyak. si sirih-sirih biasa lah ya. Ya, Nah, yang hitam itu ada. Jadi sirih hitam ini tuh yang tulangnya itu warna hitam, terus dia warnanya agak hijau tua. Hijau tua kemerah-merahan. Nah, itu nama daun sirih hitam tuh biasanya untuk obat. ya, Jadi ya. itu medis gitu ya, untuk obat, pengobatan atau herbal. Ya. Nah, daun sirih goib itu semuanya ketemu ruas. Semuanya. Dan Tapi itu, sorry, aku potong. Tapi itu dari satu pohon. iya, di satu pohon semuanya itu ketemu ruas, tapi nggak semua orang bisa ketemu. Nah, itu goibnya. Jadi Iya. kalau itu biasa dipakai daun sirih goib ini untuk ilmu penghilang. Waduh, pemirsa, tuh kan, ini udah ada lagi nih. Baru tahu kan? Iya, ada lagi nih. Tadi Ciri-cirinya ciri-ciri apa? ada 3 tuh, daun sirih biasa, hitam sama goib. Itu kan Iya. itu dari satu pohon tapi berbeda-beda tuh. Menarik juga ya. Iya. Ibu Ira sekarang lagi sibuk apa ini, Bu Ira? Kalau sekarang sih sibuknya kegiatannya masih di kampus aja sih ya. Kampus ya. Kampus kan saya juga
kepala akademik juga. Wih, keren kan tuh Iyalah, ibu-ibu ini. keren dong. Luar Terus biasa. ngajar juga. Iya. Terus sekarang ini penguji skripsi. Waduh, jadi Eh, murid-murid, anak-anak kuliahan yang butuh apa di kampusnya ya, bukan di luaran, di kampusnya yang butuh-butuh skripsi ya, ini ngejar ibu ini, ya, ya kan? kalau butuh tips-tips ya, Eh, struktur penulisan atau apa bisa konsultasi. Terus misalnya apa aja yang biasanya ditanyakan waktu sidang nih, boleh nanya, kita harus konsultasi gitu. Oke, selain dari kampus ya, itu pastilah kampus karena main job ya. Ya. Side jobnya tadi lagi mau bikin konten YouTube. Selain itu apa nih kegiatan ini? Apakah ikut di organisasi? Ya. Apa di ibu PKK sekitar Ya. gitu? Ya, kalau di organisasi saya tergabungnya itu di IPMI, Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia. Waduh, luar biasa. IPMI ya? IPMI. Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia. Di Jakarta tapi? Di Bekasi. Oh, di tapi Bekasi. Dia seluruh Indonesia sih. Ada seluruh Indonesia cuma ya? saya masuknya di Bekasi lah, yang domisili gitu. Itu pasti pengusaha-pengusaha sukses semua ya? Cocok nih buat Bu Ira nih, Oh. masuk di ranah itu tuh cocok banget. Terima kasih. Ya, karena beliau ini orang marketing, Yes. pinter udah pasti Ya. karena dosen. Ya. Terus dia penulis. Terus dia bisa melihat, merasakan aura-aura yang sekitar kita lagi goib gitu ya. Iya. Luar biasa, komplit nih. Udah pakai komplit dong ya. Iya, komplit nih Bu Ira ini. Iya, pokoknya nggak ada apa-apa hubungi Bang Boyan dah ya. Oke, mau diramal nih garis tangannya, mau dilihat mau merit berapa kali, garis rezekinya. Oh, itu saya juga bisa. Bisa ngeramal juga nih. Oh, bisa dong. Komplit lagi nih kan. Gitu. Paket Komplit ya. 3, komplit Tapi- beranak 3. Tapi pernah ngeramal siapa aja? Oh, salah satunya kakak saya sendiri ya yang saya pernah ramal dan itu terbukti. Iya. Terus ada beberapa artis juga saya pernah ramal dan itu benar. Oke. Cuma memang di waktu ya. Kadang-kadang kita ramalnya sekarang, kejadiannya nanti gitu. Iya, Tapi iya. pas sudah ketemunya benar. Betul ya. Terus kalau melihat karakter atau membaca bahasa tubuh, body language orang ya, misalnya mau nanya nih pacar saya ini gimana sih sifatnya Bu Wira gitu, itu saya bisa baca dari mukanya, matanya, alisnya, itu bisa kelihatan orangnya kayak apa gitu. Itu masuknya kategori ramal apa kategori psikolog? Psikolog sih Psikolog sebenarnya. ya sebenarnya. Body language, jadi kita memperhatikan tanda-tanda khusus ya atau ciri khas dari seseorang. Iya, betul ya. Jadi dari cara dia menatap, cara bentuk bibirnya, Iya. gitu, bentuk matanya itu kan ciri khas orang beda-beda. Iya, betul. Nah itu bisa kelihatan dari situ. Iya, ya orang kalau ngobrol pun etikanya kan kita eye contact ya kan. Betul. Etikanya seperti itu, eye contact. Kalau kita ngobrol nggak eye contact kemana-mana itu nggak sopan gitu kan. Mannernya seperti itu. Mungkin Ibu Ira ini udah expert ya, udah paham di bidangnya. Luar biasa, komplit lagi. Karena saya memang senang meneliti juga, Pak Boyan. Jadi ya. saya sering meneliti, saya sering riset, dan juga saya sering observasi. Ya, observasi itu yang penting ya. Karena memang di pekerjaan saya kan memang harus begitu tuh. Iya. Nah, mahasiswa sebanyak itu kan saya harus pahami. Iya, betul. Di kelas bagaimana mengontrol sebanyak mahasiswa, kan harus pahamin satu persatu. Karena udah terbiasa ya akhirnya bisa memahami. Iya. Gitu. Luar biasa. Iya. Saya banyak belajar nih kayaknya sama adikku ini nih. Walaupun saya laki-laki tapi harus banyak belajar terutama di bidang ini nih, mistis dan menulis cerita-cerita ini. Tapi sekarang udah nggak nulis lagi ya, sayang Nggak ya. nulis, takut. Sayang banget ya. Karena memang pengalaman terakhir tuh Bang Boyan ini memang membuat saya takut banget gitu. Karena memang kita kan manusia itu punya ini ya, naluri ya. Iya, betul. Punya insting ya. insting. Ya. Jadi memang berasa tuh ada yang berdiri di belakang gitu. Dan itu hitam. Nah, kan kita kalau orang mandang kita lama-lama kan kita nggak sadar tuh, kita nggak set. Hitam tinggi. Nah, tinggi gede. Aku dong itu. Hah? Hitam tinggi gede aku dong. Lebih tinggi lagi ya kayaknya. Aduh. Serem lah pokoknya. Makanya ini yang memang bikin saya tuh stuck di menulis gitu. Jadi salah satunya
berhenti menulis itu karena itu. Iya. Tapi Kalau nulis yang horor ya. tapi kenapa nggak coba nulis-nulis cerita-cerita lain? Oh sudah. Jadi memang punya pengalaman dulu waktu jadi tim sukses. Waktu tim sukses tuh banyak sekali yang pengen saya bawain tuh lucu gitu. Pokoknya diceritakan tuh saya udah dicoba, diceritakan semua ketawa. Iya, Cuma balik lagi, nulis itu kan momen. iya Di betul. saat momennya udah lewat, dan di saat itu udah lewat, rasanya tuh nggak ketemu lagi. Iya, Akhirnya pas ditulis tuh udah hambar, iya benar. nggak ketemu. Jadi memang harusnya di saat itu, cuma di saat Iya. itu kan saya sibuk juga. Sibuk Bang ya, iya. Ini Boyan. pasti sibuk. Jadi tim sukses gitu loh ya. Sukses waktu pasangan si A lah ya. Ah. Keren ya, luar biasa nih Bu Ira Jadi ini. memang nulis ini memang momennya harus pas dan minimal kita tulis catatannya. Iya. Karena di saat itu udah lewat, rasanya udah nggak ada, nulis lagi tuh kayaknya garing gitu, kayaknya hampa. Iya, iya, iya. Nah, jadi, Kenapa nggak mencoba nih ya, mencoba untuk mengaplikasikan tulisan-tulisan yang singkat. ya Mungkin dibikin quote, betul. ya, betul. dibikin quotes Mm, gitu kan. Terus diposting ke salah satu media sosial. bener, bener. Itu menarik juga sih menurut Betul, aku. betul. Iya. Bener. Jadi memang saya mau lakukan itulah Iya. ke depannya. Iya, gitu. keren sih sebenarnya itu. Bener, Keren, karena iya. memang saya berharap gitu apa yang saya alamin gitu ya, momen apapun yang saya alami itu saya ingin berbagi. Iya, betul. Sehingga orang bisa ngerasain posisi saya waktu itu. Iya. Gimana iya. lucunya waktu itu, gimana tegangnya waktu itu. Saya ingin mereka yang membacanya memang tergambar di tulisan. Iya, betul. Nah, jadi bener nih dari Bang Boyan nih idenya bagus juga. Iya. Terus saya lakukan lah. Iya, karena orang yang suka nulis itu imajinasinya tuh luar biasa. Betul, Ya kan, bener. nggak semua orang tuh bisa gitu kan. benar. Dia bisa berpikir lebih dari rata-rata menurut Betul. aku ya. Betul. Orang-orang yang menulis, dia bisa menuangkan isi pikirannya, apa yang terjadi, dia bisa ditulis, ya kan? Ya. Perasaan orang lain dia bisa ditulis, itu mungkin bisa menjadi salah satu apa ya, nilai plus lah ya. Betul. Nilai plus, dan bisa di-share ke teman-teman gitu Benar. kan. Apalagi sekarang di media sosial gitu kan, Betul. di zaman-zaman digital seperti ini. Betul. Dan itu Orang-orang ada ya, pelatihannya juga sih, ada ilmunya namanya hypno writing. nah, Jadi menulis itu orang melihat tulisan kita tuh terhipnotis. betul, Itu ada iya, memang, iya. ada ilmunya juga, ada pelatihannya juga. Waduh, keren. Jadi ya itu tadi. Luar biasa. Mudah-mudahan ya. Saya ngobrol sama Bu Ira ini nggak cukup untuk Iya. 1 jam 2 jam nih, harus lebih panjang lagi ngobrolannya karena banyak yang Boleh. harus Kita ulas ya. kita ulas dan digali nih sosok seorang Ibu Ira ini, karena menurut aku menarik ya, obrolannya bisa bermanfaat buat teman-teman, ceritanya dia. Betul. Gitu kan. Bagi teman-teman juga kalau ada pertanyaan misalnya ya, tertarik mau ngeramal gitu segala macam, ya silakan komen aja, nanti pasti dibalas. Oke, ya, udah ya. pasti. Ntar saya Ya. cantumin nomornya Bu Ira ya. Kan ini Nggak usah. di bawahnya ada komen-komen Iya, ya, iya. silakan ya. Iya, benar. Sekalian komennya tuh misalnya mungkin ada kejadian bisnis apa gitu ya, mungkin yang serupa sama saya gitu Iya, ya, iya. bisa komen juga di situ. Ya, Barangkali kan? ada yang mau diramal, masalah perjodohan, Ya. percintaan dan lain-lain, bisa. Apa mau lihat pacarnya baik apa enggak? Ah, Nah, kasih fotonya dah. Nah. Sini, ya. luar Ntar biasa dibacain. ini ya. Luar biasa, luar biasa. Oke, Bu Ira. Ya. Obrolan kali ini di acara Ngopboy. Ngopboy. Ngopboy itu ngobrol bareng Boyan. Oh Ya. iya betul. Itu konten YouTube saya, masih ada beberapa video sih, cuma baru sedikit lah. Ini video yang ke-6. Wow. Ya. Jadi obrolan saya sama Bu Ira ini sangat benar-benar mengedukasi buat teman-teman. Untuk yang mau komen yang tadi Bu Ira bilang, silahkan ya, yang mau diramal dan lain-lain silahkan komen. Ya kan. Terima kasih Bu Ira, saya nggak akan lama-lama karena udah malam juga, nggak enak sama yang punya rumah nih Bu Ira. Terima kasih semuanya teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.